warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau kita lihat problem di lapangan yang sangat kompleks ya, dinamika juga yang setiap hari, setiap minggu, bulan terus terjadi perubahan karena peraturan-peraturan di negara-negara penempatan juga dinamis ya. Kemudian juga jika terkait sindikat penempatan ilegal, mereka juga semakin canggih ya, di mana ada aturan yang dibuat untuk melakukan proteksi ya, perlindungan kepada para pekerja migran ya, mereka juga memiliki cara-cara yang mutakhir untuk menghindar dari aturan-aturan hukum yang dibuat oleh negara kita. Nah, problem yang sangat kompleks di lapangan ini tentu harus dihadapi. Pertama, yang paling penting adalah komitmen. Komitmen BP2MI, komitmen kementerian lembaga sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, yang dimandatkan oleh undang-undang. Ini kan butuh konsistensi untuk melaksanakannya secara serius ya di lapangan. Kedua, hanya orang yang memiliki integritas yang bisa melaksanakan komitmen itu. Jadi komitmen menjadi hal yang sangat penting, tapi integritas dari masing-masing pihak ini juga penting, karena saya menyebutnya godaan setan yang terkutuk dari pihak-pihak tertentu di lapangan untuk kita bisa menjadi bagian ya dari kepentingan-kepentingan kotor berbagai pihak dalam hal penempatan pekerja migran Indonesia. Itu bisa terjadi kapanpun, bisa dengan cara apapun. Dan yang ketiga adalah bagaimana tata kelola penempatan dan pelindungan ini akan semakin baik dengan cara kita membuat berbagai regulasi. Yang regulasi ini benar-benar mengarahkan rakyat agar ketika siapapun yang ingin bekerja ke luar negeri, karena itu hak konstitusional, ya, pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 jelas mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, artinya orang untuk bekerja itu adalah hak setiap warga negara, termasuk bekerja ke luar negeri. Negara tidak boleh dan tidak punya hak dan tidak memiliki hak absolutisme, monopoli untuk menentukan secara sepihak dia bisa atau tidak. Tapi negara harus menyiapkan semua regulasi sebagai perangkat yang mengatur tata kelola penempatan dan pelindungan agar lebih baik dan menjamin setiap orang yang berangkat ke luar negeri itu harus dipastikan berangkat secara tidak resmi. Sekaligus memprotek ya setiap upaya mereka siapapun yang ingin menempatkan pekerja dengan cacat tidak resmi ataupun ilegal. Ya, saya katakan tadi, negara ini kan sedang bertarung sebetulnya. Negara di satu sisi dengan para pelaku penempatan yang legal, ingin menempatkan para pekerja yang tentu harus secara resmi, tapi di sisi lain kelompok yang selama ini juga mengambil keuntungan dari bisnis kotor penempatan ilegal yang angkanya juga sangat fantastis ya, dan mereka merasa dibackingi oleh oknum-oknum tertentu. Ini juga tidak berhenti dengan cara mereka, karena tentu orientasi dan kepentingan mereka adalah keuntungan yang sebesar-besarnya. Bisnis yang keuntungan sebesar-besarnya ini dalam pandangan mereka hanya bisa dilakukan dengan menempatkan secara tidak resmi. Bagaimana caranya? Ada aktor-aktor lapangan yang disebut calo sebagai kaki tangan dari para sindikat. Turun ke desa-desa, kemudian mengiming-imingi setiap target atau mangsa masyarakat kita yang miskin informasi untuk dijanjikan mendapatkan pekerjaan di luar negeri dengan cara yang cepat, dengan biaya yang menurut mereka seolah-olah ditanggung ya oleh calo tersebut. Kemudian akan diberangkatkan dengan proses yang sangat cepat. Padahal uang-uang yang dikeluarkan oleh si calo untuk memberangkatkan setiap PMI sesungguhnya itu kan diakumulasi dan menjadi hutang. Nah, ini jeratan awal bagaimana masyarakat tergoda untuk berangkat secara cepat. Padahal mereka tidak tahu bahwa proses penempatan cepat tanpa adanya pelatihan, ya, tanpa adanya dokumen-dokumen yang harus dinyatakan resmi sebagai syarat orang bekerja ke luar negeri, ya, ini kemudian akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Kami punya catatan. Bagaimana setiap mereka yang berangkat ke luar negeri secara tidak resmi, secara otomatis mereka di luar perlindungan negara. Karena negara tidak pernah tahu siapa mereka, bekerja di negara mana sekarang, apa pekerjaannya, gajinya berapa, diberangkatkan oleh siapa. Kami punya 4,4 juta pekerja migran yang tercatat dalam Sisko kami. Siapa mereka, berasal dari daerah mana, sekarang sedang bekerja di negara apa pekerjaan mereka,
diberangkatkan oleh perusahaan mana, mereka bekerja ke luar negeri, kemudian gajinya berapa, sudah mendapatkan asuransi, siapa majikannya, dan bahkan mereka tinggal di mana. Itu terdetek dalam sistem kita. Itulah yang dimaksud dengan perlindungan negara kepada pekerja Indonesia. Tapi data World Bank merilis orang Indonesia yang bekerja di luar negeri kan sesungguhnya ada 9 juta. Artinya ada 4,6 juta yang lebih banyak dari yang resmi. Mereka yang tidak tercatat ya dalam sistem negara, otomatis mereka sulit diberikan perlindungan oleh negara ya, sehingga diyakini mereka lah yang 90% dulu berangkat secara tidak resmi yang diberangkatkan oleh para sindikat mafia penempatan ilegal. Apa resiko dari mereka yang diberangkatkan tidak resmi? Dalam kasus-kasus yang ada dicatat oleh kami, mereka ini rentan mengalami eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar, ya sesuai apa dijanjikan karena memang tidak pernah ada perjanjian kerja. Diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan yang lain. Artinya pemutusan hubungan kerja itu seenak-enaknya majikan, karena dia tidak punya tanggung jawab hukum untuk dia menggunakan berapa lama, kemudian juga menghentikannya kapan saja. Kemudian juga eksploitasi jam kerja. Ya, eksploitasi jam kerja, mereka bisa dipaksa bekerja di atas 10-12 jam. Ada yang 18 jam, 20 jam. Padahal perjanjian kerja normal itu hanya 8 jam dalam seharinya. Ya. Kemudian banyak ABK yang mengalami kekerasan misalnya di atas kapal. Ya, meninggal, jenazahnya dilarungkan di tengah laut. Nah inilah resiko-resiko yang dialami oleh mereka yang diberangkatkan secara tidak resmi. Negara sulit melakukan perlindungan kecuali jika mereka sudah menghadapi masalah, hal-hal tadi, mereka baru lari ke KBRI minta perlindungan, dan disitulah KBRI atas nama pemerintah Indonesia, perwakilan kita di luar negeri, ya melakukan advokasi, pendampingan, ya hingga penanganan kasusnya dan pemulangan ke Indonesia. Ya, yang pasti setelah mereka di luar negeri, ya kita tidak pernah tahu siapa mereka, sedang bekerja di mana, toh mereka tidak pernah tercatat dalam sistem kita. Kecuali jika mereka ada masalah, baru ya mereka melaporkan ke KBRI meminta perlindungan. Kemudian kita menanganinya ya melalui perwakilan kita, bahkan pendampingan hukum, bahkan jika ada masalah hukum disiapkan pengacara, dibayar oleh negara, sampai pemulangan itu dibiayai oleh negara. Jadi hebatnya negara ini, kalau sudah masalah ya negara tidak lagi mendikotomis apakah mereka dulu berangkat resmi atau tidak. Ya, itulah hukum tertinggi negara, di mana keselamatan setiap warga negara itu menjadi hukum tertinggi, dan apapun mereka dulu proses penempatannya tidak resmi, ya semua penanganannya diambil alih oleh negara hingga pemulangan ke Indonesia. Dan ketika tiba di Indonesia itu menjadi tanggung jawab BP2MI mengembalikan sampai ke kampung halaman mereka. Ya, setiap negara sebetulnya kita kan harus memiliki perjanjian. Itu syarat undang-undang kita bisa menempatkan ke negara penempatan ya para pekerja kita jika kita memiliki perikatan perjanjian ya dengan negara tersebut. Jadi tidak mudah juga untuk menempatkan pekerja kita ke negara-negara. Skemanya kan ada 5. Bisa melalui skema G2G, yaitu penempatan yang perjanjiannya dilakukan negara dengan negara. Government di Indonesia diwakili BP2MI, government di luar negeri ya diwakili oleh negara di negara penempatan. Misalnya kita dengan Korea itu G2G ada, kemudian kita dengan Jepang G2G ada, kita dengan Jerman G2G ada. Skema yang kedua G2P, government to private. Indonesia diwakili oleh negara, kita bisa bekerja sama dengan perusahaan di negara penempatan, government to private. Bisa private to private, perusahaan Indonesia itu bekerja sama dengan perusahaan di negara penempatan. Dalam kasus Malaysia terbesar adalah private to private. Dan penempatan negara-negara penempatan seluruh itu lebih besar didominasi oleh private to private. Kemudian skema mandiri, perseorangan. Jadi orang punya pengetahuan yang cukup, dia membuka internet, mencari lowongan pekerjaan, dia tertarik melakukan perikatan perjanjian untuk dia bisa bekerja dengan perusahaan itu. Kemudian setelah itu dia sign atas kontraknya, kemudian dia terbang, itu bisa. Sepanjang yang bersangkutan juga harus melaporkan jati dirinya ke sistem kita, agar kita bisa tahu dia bekerja di mana, mendapatkan gaji berapa, dia tinggal di mana, itu bentuk perlindungan. Skema kelima adalah skema UKPS untuk kepentingan perusahaan sendiri. Nah, UKPS itu gini, kita punya perusahaan di bawah BUMN, misalnya Wika. Wika punya proyek di luar negeri. Otomatis proyek yang harus dikerjakan oleh Wika di luar negeri, dia harus mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri. Itu untuk kepentingan perusahaan, ya UKPS. Tapi
Ketika Wika akan memberangkatkan pekerjaannya ke luar negeri, berapa lama untuk pekerjaan apa? Wika bertanggung jawab untuk melaporkan siapa-siapa yang dipekerjakan di sana. Jati dirinya harus jelas, sehingga itu juga bagian perlindungan kita pada para pekerja kita. Dengan jumlah ya pekerja kita yang sangat besar, misalnya Malaysia hampir 800.000 yang tercatat secara resmi. Walaupun faktanya jika dihitung dengan tidak resmi hampir 2 jutaan orang kita di sana. Ya, kemudian juga di Taiwan 260.000 orang kita yang bekerja di Taiwan. Belum Hong Kong sekitar 80.000 ya. Belum negara-negara kawasan Asia yang lain, Eropa. Nah, sehingga kerja kolaboratif inilah bagaimana para pekerja migran yang bisa dikatakan potensial membantu ya perekonomian Indonesia itu bisa digerakkan sebetulnya. Mereka menjadi bagian ekosistem pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya bekerja di luar negeri, tapi mereka juga ikut ya memasarkan produk-produk dalam negeri kita, bekerja sama dengan perwakilan kita dan seterusnya dan seterusnya. Ini mungkin penting dipikirkan ke depan. Kita baru melakukan satu hal ya. Saya datang ke Menteri Pariwisata. Saat itu masih Pak Wisnu. Saya ngobrol dengan yang bersangkutan, Mas, berapa besar anggaran Kementerian Pariwisata hanya untuk kita mempromosikan destinasi-destinasi wisata Indonesia? Berapa kali Anda melakukan itu? Berapa besar rombongan yang harus Anda angkut untuk kita melakukan promosi di negara-negara lain? Nah, pasti angkanya fantastis. Kenapa kita tidak menggunakan pekerja migran kita yang setiap tahun 277.000 berangkat untuk kita dorong dan tetapkan mereka sebagai duta pariwisata? Akhirnya ide ini ditangkap oleh Menteri Pariwisata dan kita sudah menandatangani MOU di mana pekerja kita selain sebagai pejuang devisa, mereka sudah dinyatakan sebagai duta pariwisata. Sehingga di surat kredensial tadi itu ada 10 destinasi wisata Indonesia yang saya katakan kepada PMI, jika kalian tiba di tempat kalian bekerja, kalian promosi tempat wisata-wisata itu kepada majikan kalian. Bisa dibayangkan kalau berhasil 277.000 yang berangkat, artinya ada 277.000 majikan. Jika 10% aja dari majikan tertarik tentang Indonesia karena promosi wisata yang dilakukan oleh para PMI setiap tahun, ya 10%, 20%, maka PMI tidak hanya menjadi penyumbang devisa, tapi dia menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata Indonesia. Itu sudah kita lakukan. Tinggal pengembangan ke sektor-sektor ekonomi lainnya. Kalau saya bicara dengan para pengguna, ya, end user, saya bicara dengan pihak kedubes, ya, yang kantor perwakilannya ada di negara kita, terkait dengan negaranya yang orang Indonesia banyak bekerja di negara mereka. Jujur tanpa melebihkan, justru orang Indonesia itu lebih disenangi. Saya tanya, kenapa Anda lebih senang dengan pekerja Indonesia? Kenapa orang-orang di negara Anda lebih menginginkan para pekerja dari kita? Mereka mengatakan, satu, orang Indonesia itu rajin. Kedua, dia bersih. Ketiga, attitude-nya baik, sopan santunnya. Bahasanya juga kalau berkomunikasi halus. Ya. Kelemahan kita jika dibandingkan dengan Filipina itu hanya kemampuan berbahasa Inggris. Tapi jika dibandingkan dengan pekerja India, Nepal, Thailand, Laos, Bangladesh, yakin dan percaya kita lebih unggul dari mereka. Sehingga angka 4,4 juta orang kita yang bekerja di luar negeri, ini gambaran bahwa memang peluang kerja di luar negeri, kompetisi global merebut peluang kerja ini justru lebih disiapkan ya dan direbut oleh para pekerja kita dibandingkan dengan dari negara-negara lain. Ya, ada obrolan yang lucu ya, tapi ini fakta. Misalnya, contohnya seperti apa sih? Bagaimana Anda bisa mengatakan orang kita ini baik, rajin? Mungkin ini terkait kultur di negara kita. Misalnya, sudah jelas kok ya, perjanjian kerja hanya memastikan mereka bekerja 8 jam. Misalnya, ada orang kita yang sedang bekerja membersihkan rumah, ya, kemudian menyapu lantai, mengepel, ya, atau apapun, jamnya sudah lewat, ya. Majikannya karena khawatir akan dikomplain dan dianggap majikannya melakukan eksploitasi,
waktu kerja, menyuruh si pekerja kita untuk berhenti. Apa jawaban dari pekerja kita? Nggak apa-apa Pak, ini tanggung, biar kami selesaikan aja. Ini hanya masalah kebiasaan. Nah disitulah mereka ya sangat tertarik dengan pekerja kita karena dinilai baik. Dan jika diperintah, itu tidak pernah ada perdebatan dan membantah. Ya, bahkan itu beda dengan pekerja dari Filipina justru. Di Filipina itu masih kecenderungan justru berani mendebat dan membantah. Nah itu tidak menjadi karakter pekerja kita. Ya, kita punya tadi ya, kita sudah jelaskan untuk sektor pekerjaan apa saja ya yang selama ini menempati 5 besar ya untuk para pekerja kita. Untuk sektor informal ya pekerja rumah tangga ya, itu paling dominasi. Kemudian juga di perkebunan itu sangat tinggi ya. Kemudian juga untuk yang lainnya ya pasti di sektor sosial perorangan, disusul industri ya untuk pengolahan dan perdagangan besar ya, juga untuk restoran-restoran, rumah makan, perhotelan ya. Itu yang didominasi oleh para pekerja kita. Dengan dominasi 5 besar negara ya, itu lebih kepada selain Malaysia ya Hong Kong ya, kemudian Taiwan, Singapura, Italia, Jepang. Yang pasti P3MI ini kan izinnya dikeluarkan oleh Naker. Karena Naker yang mengeluarkan maka pembinaan, pengawasan itu juga domainnya dari Naker. Kita hanya diberikan kewenangan ya sesuai Permen nomor 7 ya bahwa BP2MI berhak atau memiliki wewenang untuk merekomendasikan jika ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh P3MI yang keluar dari rule of game sebagaimana yang menjadi tanggung jawab mereka. Ya, nah rekomendasi itu bisa 2, rekomendasi tunda layan, jadi sistem yang ada di sistem kita itu tidak bisa diakses lagi oleh mereka, itu selama 3 bulan. Atau kalau kategori berat kita bisa mengusulkan ya untuk izin mereka dicabut, tapi yang menentukan dicabut adalah Kemnaker. Kita tidak ingin berkompromi, kita tidak ingin ya memberikan toleran ya sedikit pun kepada P3MI yang kita kategorikan brengsek, nakal. Di satu sisi dia menempatkan resmi, tapi di sisi lain juga dia menempatkan pekerja dengan cara tidak resmi. Kita tidak main-main dengan mereka yang hanya berorientasi pada kepentingan bisnis semata dengan mengabaikan tanggung jawab perlindungan ya kepada PMI. Undang-Undang 18 2017 kan sebetulnya sudah membagi tugas ya. Mana yang menjadi tanggung jawab Naker, mana yang menjadi tanggung jawab Kemlu, mana yang menjadi tanggung jawab BP2MI. Bahkan Undang-Undang 18 2017 ini lebih memberikan juga tanggung jawab yang dulu tidak disentuh oleh Undang-Undang 39 2004 yaitu Pemda. Pemerintah daerah sekarang itu memiliki 9 kewenangan kepada pemerintah provinsi. Itu di pasal 40. Di pasal 41 ada 11 kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten kota. Di pasal 42 ada 5 kewenangan pemerintah desa. Jadi inilah kerja dari daerah hingga pusat semua memiliki tanggung jawab dengan tugas yang berbeda. Desa, ya kalau terkait pencegahan penempatan ilegal harusnya tidak boleh kita menyalahkan bahwa banyaknya kasus maraknya mereka yang menjadi korban penempatan ilegal dengan melihat angka dan masalah-masalah yang dialami oleh mereka dengan memotret mereka ketika berada di luar negeri. Kemudian Kemlu yang salahkan. Itu tidak fair. Ya. Atau juga menyalahkan Kemnaker atau menyalahkan misalnya hanya BP2MI. Padahal untuk mencegah mereka itu bisa dilakukan sejak awal oleh pemerintah desa. Misalnya, pemerintah desa harus memastikan jika mereka meminta rekomendasi surat jalan untuk bekerja ke luar negeri, desa harus memastikan apakah dia akan berangkat secara resmi atau tidak. Melalui perusahaan apa dia akan diberangkatkan. Apakah dia mengikuti pelatihan atau tidak. Apakah dia juga memiliki dokumen-dokumen yang lengkap atau tidak. Nah jika tidak dipastikan dia akan berangkat tidak legal, maka desa harus ya tegas untuk menolak setiap permintaan-permintaan surat rekomendasi dari setiap calon pekerja.
Ya, kemudian juga tanggung jawab di atasnya yaitu Pemda, kabupaten kota, kemudian provinsi, setelah itu pusatnya. Nah, terkait peristiwa-peristiwa yang dialami oleh pekerja di luar negeri, undang-undang menegaskan bahwa semua warga negara Indonesia termasuk PMI sepanjang dia ada di luar negeri itu tanggung jawab perwakilan kita. Ya, kita di Indonesia cukup menjadi supporting system. Misalnya kalau ada penanganan kasus terhadap satu PMI, maka Kemlu butuh memastikan si A ini apakah dia tercatat resmi nggak di Siko kita. Dia nanyakan pada kita, ya, kemudian kita kirim data. Oleh perusahaan siapa? Kita kirim perusahaannya siapa. Nah, kecuali kalau mereka sudah ditangani oleh Kemlu, apapun masalah mereka, kemudian dipulangkan ke tanah air, tiba di tanah air, menjadi tanggung jawab BP2MI. Misalnya, Kemlu mengeluarkan beripek, ada jenazah yang akan dikirim tanggal sekian, tiba melalui bandara mana atau pelabuhan mana di Indonesia. Kita jemput. Kita siapkan ambulan yang kita bayar negara BP2MI, yang ambulan ini wajib mengantar sampai di rumah keluarga korban. Karena untuk ngantar barang pun ada berita acara, apalagi mengantar jasad manusia. Yang sakit, semua penanganan selama di luar negeri tanggung jawab Kemlu, tiba di tanah air kita jemput. Oleh petugas kita rujuk ke rumah sakit. Kita bekerja sama dengan rumah sakit Polri. Kita rawat hingga sembuh. Ya, setelah sembuh kita pulangkan ke kampung halaman dengan biaya kita. Jadi perawatan di rumah sakit dengan biaya kita, pemulangan kita ke kampung halaman dengan biaya kita. Nah, inilah kolaborasi ya kementerian lembaga perwakilan dengan BP2MI. Aturan di negara penempatan itu selalu membolehkan orang melakukan perpanjangan kontrak tanpa orang tersebut kembali ke tanah air. Nah, problemnya adalah disiplin PMI. Ketika dia melanjutkan apa yang disebut re-entry, dia tidak melaporkan lagi jati dirinya ke sistem kita, ke negara kita. Sehingga kita kehilangan data. Ya, dia pindah ke perusahaan mana. Dia sekarang bekerja di pengguna siapa, sebagai apa. Nah, disitulah kadangkala kita kehilangan data, ya kemudian sulit negara memberikan perlindungan, sekali lagi kecuali mereka ada masalah dan melaporkan ke perwakilan kita. Ya, kalau kita lihat bagaimana saya datang langsung ke bandara melepas mereka, ya bagaimana setiap mereka tiba berangkat petugas kita stay di bandara, ya, dan mereka tidak boleh lagi dicampur dengan penumpang umum sehingga tidak mengalami antrian yang sangat panjang, tidak berdesak-desakan. Kalau jalur khusus fast track di bandara manapun termasuk di Indonesia, itu kan hanya untuk ofisial diplomatik. Orang-orang kedutaan besar dengan paspor ya warna hitam atau biru tua, anggota DPR yang terhormat, menteri, orang-orang penting di republik ini, itu ada special track yang disebut official diplomatik. Tapi PMI hari ini memiliki fast track, berarti derajat mereka ya sejajar dengan orang-orang penting di republik ini. Itu yang ingin ditampilkan oleh negara sebagai bentuk penghormatan kita kepada mereka yang selama ini telah memberikan kontribusi besar pada negara. Ya, ada loan. Loan ini kan fasilitas mewah, tempat rehat jika akan berangkat ya. Masih lama misalnya harus menunggu waktu penerbangan, boarding, daripada mereka terlantar, kelereran, mundar-mandir di bandara, kita siapkan loan. Loan itu tempat mewah yang dinikmati juga oleh orang-orang penting di republik ini selama ini. Nggak kalah loan PMI dengan loan milik Garuda di Bandara Soekarno-Hatta. Apalagi kita akan kembangkan tahun ini ke 4 bandara lainnya. Ya. Kemudian juga bagaimana mereka sekarang mendapatkan surat kredensial. Yang itu harus diberikan oleh mereka setiap tiba di negaranya kepada majikannya. Semangatnya apa? Ya, kredensial itu kan istilah yang digunakan oleh para duta besar di republik ini atau dimanapun ketika dia akan bertugas di negara penempatan. Yang itu harus diberikan kepada pemerintahan di negara di mana mereka bekerja. Nah, kita adopsi itu. Mereka menerima kredensial dengan tulisan yang tadi saya bacakan. Mungkin saja majikan mereka bukan orang penting di negaranya. Mungkin saja dia bukan orang terhormat. Acara kenegaraan belum tentu diundang. Ya, karena nggak penting bagi negaranya. Tapi ketika dia menerima surat atas nama pemerintah Indonesia, dia bangga. Dia mesti dihormati, dia mesti tersanjung, dan pasti dia respect kepada negara kita. Nah, respect majikan kepada negara kita, respect majikan itulah yang kita harapkan juga ya dimanifestasikan dalam bentuk perlakuan kepada pekerja kita. Nah, kenapa penghormatan-penghormatan ini penting kepada para pekerja? Jujur, ini semua perintah presiden kepada saya sebagai pembantunya.
Presiden gerah dengan berbagai praktek eksploitasi kepada pekerja. 15 April 2020 saya dilantik di Istana Negara. Selesai pelantikan, Presiden mengajak ngobrol saya 15 menit di pojokan istana. Apa beliau sampaikan? Mas, tolong titip PMI ya. 2 kali beliau ulang, Mas, tolong titip PMI. Saya pikir setelah itu saya sudah bisa pulang. Saya menjawab, siapa Presiden, tugas merah putih ini akan saya emban dengan baik, insya Allah. Saya pikir saya sudah bisa pulang, justru beliau melanjutkan pembicaraan dengan nada yang sangat tinggi. Saya nampak beliau begitu emosional. Tapi saya tahu, Presiden adalah orang yang sangat emosional jika melihat hal-hal yang nggak beres di lapangan. Apa beliau sampaikan? Mas, saya nggak mau dengar lagi cerita mereka tiba di tanah air, kemudian jadi mangsa, jadi objek pemerasan. Saya tahu itu. Dulu mereka digiring oleh petugas-petugas, oknum-oknum tertentu, untuk naik bus-bus kendaraan roda 4. Mau ke Malang, mau ke Semarang, mau ke Surabaya, mau ke Bandung, mau ke Lampung. Yang ternyata kendaraan ini bagian dari bisnis oknum-oknum tertentu, kolaboratif. Ya, dengan harga yang sangat tinggi, ya, di luar harga normal, dan banyak peristiwa menyakitkan jika mereka di tengah jalan diminta tambahan, jika tidak diturunkan di tengah jalan. Presiden tahu itu. Saya percaya tentu seorang presiden punya banyak intelijen yang bisa memberikan berbagai laporan. Saya nggak mau dengar lagi, Mas, begitu. Kedua, Mas, kalau mereka datang untuk ketemu petugas pun sulit, sehingga itulah mereka jadi mangsa. Ya, bayangkan, Mas, ya, beliau sampaikan. Mereka diperlakukan hormat di negara mereka bekerja. Masa tiba ke negaranya mereka diperlakukan seperti orang terhina? Ya, dan yang menghina itu adalah aparat-aparat kita. Kemudian, kadang-kala mereka digiring ke tempat penukaran dolar. Dulu, Mas, marak loket-loket penukaran dolar. $1 13.000 hanya diberikan kepada PMI 10.000. 3.000 dikumpul ya oleh oknum-oknum tertentu jadi cawe-cawe mereka. Nah, Presiden gerah dengan peristiwa ini, termasuk, Mas, bagaimana mereka sampai antri, ibu-ibu ransel di belakang, tas di koper di tangan kanan, tangan kiri dicampur dengan penumpang umum, padahal ada ofisial diplomatik, perlakukanlah. Nah, dari situ kemudian saya menangkap Presiden memiliki empati yang sangat kuat. Sebagai pembantunya tentu saya bagaimana mewujud nyatakan ya keinginan Presiden itu dalam berbagai bentuk kebijakan. Termasuk misalnya ketika Presiden mengatakan, Mas, dari mana sih duit mereka untuk bekerja? Mereka punya hak dong untuk bermimpi dengan kehidupannya. Tapi akhirnya dari mana biaya-biaya itu? Pinjam ke rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Ya, akhirnya habis dong uang mereka. Ya, hanya siklus uang makan, kemudian bekerja lagi, perpanjang kontrak lagi. Mereka tidak punya tabungan, tidak bisa mengembangkan ekonomi mereka di tanah air. Akhirnya keluarlah KTA BNI dengan bunga yang sangat rendah. Kemudian KUR TKI, KUR PMI yang bunga sangat rendah dengan plafon yang sangat tinggi. Nah, KTA BNI saya dibantu oleh Pak Erik, memerintahkan perbankan nasional. Kemudian untuk KUR TKI, KUR PMI saya dibantu oleh Pak Erlangga Hartarto. Ya. Nah, ini kan kolaborasi. Ya. Artinya negara harus hadir, istilah saya itu. Negara tidak boleh kalah melawan sindikat penempatan ilegal dan sindikat ijon rente. Ya, dan hukum harus bekerja. Tidak cukup negara hadir memberikan fasilitas dan pelayanan istimewa. Sementara di ujung lain praktek-praktek penempatan ilegal terus berjalan, kemudian tidak pernah ada efek jera dan negara dinilai melakukan pembiaran. Kalau hanya sekedar dianggap pembiaran, walaupun itu bagian dari penghinaan, masih mungkin mendingan. Tapi jika negara sudah dituduh berkongsi dengan para sindikat, penjahat, dan kita menerima upeti dan bagian dari itu, ini penghinaan yang sangat serius bagi negara yang besar ini. Ini nggak boleh dibiarkan. Itulah yang disebut dengan cost structure, ya, biaya penempatan. Tadi di pasal 30 ayat 1 dikatakan bahwa pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Kemudian pasal 2 mengatakan standar biaya penempatan ditentukan oleh peraturan badan melalui BP2MI. Setiap negara berbeda, sehingga kenapa cost structure, kenapa KUR PMI plafonnya 100 juta? Karena memang tidak sama setiap negara. Untuk bekerja di Eropa tiketnya mahal, belum biaya pelatihan, belum biaya pendidikannya, ya, belum visanya, belum dia kerjasama dengan agensi di sana, sehingga plafonnya 100 juta. Itu pun tidak bersifat paksaan. Jadi jika mau diambil 100 silahkan. Jika mau mengambil sebagian sesuai yang dibutuhkan juga nggak ada masalah. Karena negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Prinsip negara adalah ketika rakyat membutuhkan, negara telah menyiapkan. Apapun bentuknya, fasilitas, pinjaman uang, dan sebagainya.
agar mereka tidak mengalami kesulitan untuk mewujudkan mimpi indahnya bekerja di luar negeri. Benar, ya. Kita sekarang sedang menggiatkan sosialisasi. Sosialisasi, diseminasi informasi ini masif kita lakukan. Nah, buahnya adalah sekarang terbangun kesadaran pemerintah daerah. Walaupun tentu masih sebagian kecil. Padahal mandat undang-undang ini kan 2017 diterbitkan, berarti 5 tahun lalu. Tapi kalau kita lihat seberapa besar Pemda, seberapa banyak yang sudah mengeluarkan perda tentang pelindungan PMI. Itu masih bisa dihitung dengan jari. Ya, provinsi katakan baru 5 provinsi. Seberapa besar Pemda provinsi kabupaten yang sudah mengalokasikan anggaran untuk biaya pelatihan bagi calon pekerja. Itu tanggung jawab mereka di undang-undang. Bisa dikatakan bisa dihitung dengan jari. Artinya, kesadaran ideologis dan pengetahuan mereka tentang tanggung jawab mandat undang-undang ini masih sangat kecil. Nah, sehingga sosialisasi yang sangat masif, diseminasi informasi yang sangat gencar kita lakukan, ini adalah untuk membangun kesadaran tadi. Kita yakin dengan kesadaran ideologis yang muncul dari proses sosialisasi tadi, maka kebijakan politik anggaran, kebijakan politik dalam bentuk regulatif perlindungan, itu juga ya pelan-pelan akan dikeluarkan dan menjadi kebijakan di daerah.